Apa kabar semuanya? Luar biasa, amin. Ya, tadi saya juga sangat diberkati kebaktian 1, kebaktian 2. Saudara nanti bisa nonton di YouTube ya. Dan saya pikir-pikir, kok kayaknya nyambung sama apa yang saya mau sampaikan. Kita doa dulu ya. Bapak, mengucap syukur hari ini kami bisa kumpul di sini sebagai satu keluarga Allah. Biarlah semakin hari kami semakin mengasihi Engkau, semakin mengerti kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, pakai lidah bibir hamba-Mu untuk menyampaikan persis seperti apa yang Kau mau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur, semuanya sama-sama katakan amin. Nah, judul saya hari ini, komunitas penuh pengharapan. Yang hidup dalam pengharapan, katakan amin. Nah, saya mau mulai dari 1 Petrus 1 ayat 3 sampai 4. Dikatakan demikian. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, karena kasih karunia yang besar, telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi kita dilahirkan kembali melalui Yesus kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Katakan penuh pengharapan. Ini janji Tuhan. Ya. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, bagi kita sekalian. Yang percaya katakan amin. Nah, ini janji Tuhan. Untuk kita yang percaya dalam Tuhan, kita punya hidup yang penuh pengharapan. Bahkan dikatakan sudah tersimpan di sorga. Nama kita sudah tercatat di sana. Jadi melalui kematian, kebangkitan Yesus, pertama dosa sudah dikalahkan. Kedua, kematian sudah dikalahkan. Ya. Ketiga, setan sudah dikalahkan. Keempat, hubungan kita sama Tuhan jadi pulih. Kita punya hubungan yang dekat. Ya. Yang pasti katakan amin. Nah, pertanyaannya, kenapa masih banyak masalah? Padahal kan kita sudah ditebus, sudah menang. Kita sudah ditebus dosa, kok masih bisa melakukan dosa? Kematian sudah dikalahkan, kok masih ada sakit penyakit? Kita sudah memperoleh kemenangan, kok iblis masih mengaum-ngaum sama kita? Betul? Ya. Sudah diselamatkan, kok masih banyak masalah, masih banyak tekanan, masih banyak penderitaan. Jadi kita sering kali dengar gini, kenapa hal buruk terjadi sama orang yang sudah di dalam Tuhan? Ya, gitu. Kok kenapa? Ini kadang-kadang pertanyaannya kita susah untuk jawab. Karena memang kenyataannya demikian. Nah, seringkali ketika kita berbenturan dengan ini, kesulitan, masalah, penderitaan, sakit penyakit, kehilangan, bahkan kematian, kita jadi berhenti berharap. Kita nggak berani lagi berharap lebih. Kayaknya benar apa enggak? Nah, ada satu kebenaran yang mesti kita tahu sehingga kita bisa jawab ini baik untuk kita maupun orang lain yang tanya sama kita. Ya. Nah, pertama gini. Yesus datang menyatakan kerajaan Allah sudah datang. Katakan sudah datang. Sudah datang. Lukas 7, 18, 19. Ini Yohanes. Kan kita tahu Yohanes sering bilang gini, bertobatlah kerajaan Allah sudah datang. Kemudian Yohanes dengar Yesus melakukan banyak hal. Kemudian dia suruh murid-muridnya datang sama Yesus, nanya. Katanya demikian. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang di antaranya. Kadio, ya. Menyuruh mereka bertanya sama Tuhan, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang yang lain? Kemudian ayat 22, dan Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan apa yang kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Jadi Yesus dengan kata lain, ini saya sudah datang. Bahkan kita tahu, banyak dikatakan bahwa Yesus berkeliling dari desa ke desa, dari kota ke kota untuk memberitakan Injil Kerajaan Allah. Bahkan dengan jelas dikatakan Matius 12:28, Yesus bilang gini, tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa Roh Allah, maka sesungguhnya Kerajaan Allah sudah datang kepadamu. Katakan sudah datang.
Pertanyaannya, sudah datang atau belum kerajaan Allah? Sudah datang. Melalui penebusan Yesus Kristus, kebangkitan Yesus Kristus, kerajaan Allah sudah datang. Sampai saat ini sudah datang. Kristus sudah mengalahkan dosa, kematian, iblis, hubungan kita sudah berbalik damai sama Tuhan. Tetapi belum sepenuhnya terwujud. Karena kita masih menunggu pemulihan total pada saat Kristus datang yang kedua kali. Wahyu 11:15. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, pemerintah atas dunia dipegang oleh Tuhan kita. Dan dia yang diurapinya, dan ia akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Jadi kerajaan Allah sudah terwujud saat ini. Nah, kita bisa ngelihat hasilnya. Bagaimana orang diampuni dosanya, mengalami terobosan hidupnya, ya, mengalami pelepasan. Kita lihat orang-orang dipulihkan semuanya. Ada kesembuhan terjadi, ada mujizat terjadi. Kita tanda-tanda kerajaan Allah sudah kita lihat. Ya. Tapi penderitaan masih ada. Sakit penyakit masih ada. Kematian masih ada. Dan ini tidak akan pernah hilang. Masih tetap bagian dari kehidupan kita. Bahkan kehidupan kita orang percaya yang sudah di dalam Tuhan. Kenapa? Karena belum sepenuhnya akan datang. Nah, saya kasih ilustrasi biar kita bisa nangkep. Pertama, kerajaan Allah sudah datang. Sudah datang. Tapi nanti akan datang. Sudah datang, tapi akan ada datang. Nah, kita ada di tengah-tengah sini. Jadi ada intens, ada ketegangan di antara kedua. Kenapa? Karena belum sepenuhnya. Nah, kita ada di posisi ini. Sudah datang, tapi belum sepenuhnya. Nanti akan datang yang kedua kali, semuanya akan sempurna. Yang percaya katakan amin. Ilustrasinya naik pesawat. Kita udah di dalam pesawat, sudah dapat tiket. Ya. Sudah dalam pesawat, sudah dalam perjalanan. Nah, mungkin kita bisa melihat sekilas, udah mau sampai. Tapi masih kelihatan jauh. Dan kita masih perlu bertahan, menjalani perjalanan, ada kesulitan, ada turbulensi. Ya. Tapi kita tahu kita masih dalam perjalanan, pasti akan ke sana. Nah, kehidupan kita juga sama. Kita sudah dalam perjalanan menuju kehidupan yang kekal. Tapi masih ada turbulensi. Tapi kita sudah dapat tiket. Kita sudah pasti pengharapan Tuhan, pasti dan amin. Nah, kita masih sudah menerima, sudah merasakan, tapi belum sepenuhnya. Kita sudah dibebaskan, sudah menang, tapi belum sepenuhnya. Yang percaya katakan amin. Nah, ada satu tokoh namanya Simeon. Ya, dikatakan di Lukas 2 ayat 25. Pada waktu itu di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Ia orang baik yang takut kepada Allah. Dan sedang menantikan saatnya Allah menyelamatkan Israel. Roh Allah menyertai dia. Jadi Simeon ini nunggu-nunggu. Mesiasnya kapan? Kemudian saat itu Yusuf Maria membawa Yesus ke bait Allah. Ketemu sama Simeon. Kemudian Simeon bilang gini. Sekarang Tuhan, engkau sudah menepati janjimu. Biarlah hambamu ini meninggal dengan tentram. Sebab dengan mataku sendiri, aku sudah melihat penyelamat yang dari padamu. Jadi Simeon ketika sudah melihat Mesias, dalam tanda kutip, gua mati juga gak takut. Karena saya sudah melihat punya pengharapan yang pasti dan yang hidup. Ya,
Karena pengharapan yang dia punya melebihi kesulitan, penderitaan, kehilangan, bahkan kematian. Karena Simeon tahu ada kehidupan setelah kematian. Ada janji yang pasti. Sehingga dia berani menghadapi apapun tantangan yang ada dalam hidup. Jadi saya tulis begini. Pengharapan yang kita miliki adalah hidup dan pasti. Jauh melampaui segala kesulitan, bahkan mengalahkan kematian. Nah, pandangan ini akan merubah persepsi kita, respon kita, bagaimana cara kita menjalani hidup. Bahkan bagaimana kita meresponi kematian, kesakitan, penderitaan, kehilangan, tekanan apapun. Karena kita tahu ini cuma sementara, bukan selamanya. Ini bagian dari proses mengantarkan kita menuju pada perpindahan kepada kekekalan. Bukan lagi sesuatu yang menakutkan. Ya, karena kita tahu semakin hari kita semakin dekat pada kekekalan. Bukan semakin jauh. Di mana segala sesuatu akan dipulihkan. Tidak ada lagi kesakitan, penderitaan, kematian. Semuanya dihapuskan. Ini kebenarannya. Kita lihat di Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita. Sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Yang percaya katakan amin. Ya nanti. Dan ini kebenaran firman Tuhan. Jadi salib bukan hanya sumber iman. Tapi setiap kali kita salib itu juga sumber pengharapan kita. Nah, keyakinan ini akan harusnya kita hidup itu penuh pengharapan, penuh antusiasme. Karena semakin hari kita semakin dekat pada yang namanya kekekalan. Meskipun banyak tantangan. Meskipun banyak penderitaan. Meskipun kita masih bisa mengalami sakit penyakit. Beberapa waktu ini banyak siswa yang harus ujian masuk perpindahan. Misalnya dari SD ke SMP, anak saya juga sama. Ya, waktu ujian agak tegang juga, ya gitu. Atau mungkin ada yang mau lulus, dia harus lewati ujian akhir kan. Waktu jalanin ujian itu memang banyak tekanan, banyak ketegangan. Tapi siswa itu tetap melakukan karena dia tahu sesudah lulus, dia akan pindah ke hidup yang baru. Nah kita juga sama. Apapun yang terjadi sama kita, itu seperti bagian dari ujian. Proses menunggu di mana kita semakin hari semakin dekat kepada kekekalan. Kita pindah yang lama jadi yang baru. Bahkan kita pindah dari dunia yang ada kematian, pindah kepada dunia yang tidak ada kematian. Ya. Jadi orang percaya ketika mati, bukan akhir segala sesuatu, tapi dia pindah ke dunia yang tidak ada lagi kematian. Yaitu kehidupan selama-lamanya. Nah kita semua mengeluh untuk menantikan itu. Bahkan dikatakan seluruh ciptaan menunggu itu. Roma 8 ayat 23 dikatakan. Dan bukannya seluruh alam saja yang mengeluh, kita sendiri pun mengeluh di dalam batin kita. Kita sudah menerima roh Allah sebagai pemberian Allah yang pertama. Namun kita masih juga menunggu Allah membebaskan diri kita seluruhnya. Dan menjadikan kita anak-anaknya. Yang percaya katakan amin. Nah salah satu jemaat kita mamahnya sakit. Ya tahun lalu saya pernah kunjungin dia. Jadi ada kena kanker pankreas. Waktu saya kunjungin, masih segar bugar. Ya. Kemudian saya dapat info ternyata dokternya bilang September 2024 itu umurnya tinggal 3 bulan. Ya. Tapi masih hidup. Ya ternyata bisa lewat. Berbulan-bulan masih lewat. Seminggu kemarin dikabarin kondisinya sudah drop. Jadi saya kesempatan minggu saya nengok dia, jenguk dia. Ya. Kemudian hari Jumat saya jenguk dia lagi. Ibu ini bilang gini, saya pengen setiap hari dijenguk katanya. Ya. Jadi para fasil, para elit, kita setiap hari gantian ke sana, doain. Ya, setiap kali doa ibu ini serius gitu. Ya. Dan akhirnya tadi subuh meninggal.
Kata dokter 3 bulan. Sekarang September, udah 1 tahun. Kenapa? Saya percaya ibu ini punya pengharapan. Ya, dia tahu persis Tuhannya siapa. Walaupun memang ada sakit penyakit. Ya, gitu. Nah, ini pun harusnya sama seperti kita. Ya, apapun yang terjadi, kita pandangannya ke masa depan, kepada kekekalan. Cenderungnya ke sana. Karena kita tahu semuanya ini hanya sementara. Pengharapan kita jauh melebihi apapun yang kita alami di sini. Jadi cara kita menjalani hidup harusnya berbeda karena kita tahu kebenaran ini. Pertama, kita hidup dalam sukacita dan keyakinan. Ya, kayak kita mau pergi ke satu tempat, udah mau sampai, kita makin hari makin exciting kan? Karena kita mau cepat sampai gitu. Jadi hidup kita penuh sukacita dan keyakinan. Titus 2 ayat 13 dikatakan demikian. Dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Kita bisa takut, kita bisa khawatir. Saya pun masih ada takut, masih ada khawatir. Tapi jangan berlebihan. Karena pengharapan kita harus jauh lebih besar daripada ketakutan dan kekhawatiran kita. Ya. Sukacita, ketenangan kita jauh lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Karena kita yakin penuh janji Tuhan. Yang pasti katakan amin. Kedua, karena kita tahu ada kehidupan setelah kematian, kita bisa menghadapi penderitaan dengan ketekunan. Kita punya ketahanan. Ya, gitu. Ini bisa kasih kita kekuatan, kita optimis, apapun yang terjadi, kita selalu optimis. Gitu. Tuhan selalu beserta dengan kita. Kita percaya penuh, mengandalkan Tuhan, apapun situasinya, bahkan pada saat situasi sulit, kita tetap mengandalkan Tuhan. Karena kita tahu pengharapan tidak pernah mengecewakan. Roma 5 ayat 3-5. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan menimbulkan tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita yang percaya, katakan amin. Ketiga, kan ini semua kasih karunia, bukan hasil usaha kita. Ini pemberian daripada Tuhan. Ya, Tuhan yang mati, Tuhan yang bangkit kasih sama kita. Nah, kalau gitu ya udah nggak usah ngapa-ngapain, gitu. Ya, udah aja tinggal tunggu toh nanti dipulihkan gitu. Bukan, justru kita jangan menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah kasih sama kita. Kita harus apa? Kita harus komitmen hidup dalam ketaatan. Karena Tuhan udah kasih yang terbaik. Ya. Kita justru bukan semakin pasif, tapi kita semakin aktif. Kadang-kadang kita pikir gini, buat apa ke gereja? Ya, gitu. Gerejanya banyak kekurangannya, 100% benar. Ya, banyak kekurangannya. Buat apa doa? Kok toh nggak semua doa dijawab 100% benar. Saya pernah doa, nggak semuanya dijawab. Saya pernah doain orang, ada yang sembuh, ada yang mati. Gitu. Kok nggak semuanya tokcer gitu. Buat apa baca firman Tuhan? Nggak semuanya ngerti benar. Buat apa persekutuan, kelas pengajaran, dan nggak semuanya sempurna. 100% benar. Karena kita memang belum sepenuhnya terwujud. Tapi bukan berarti kita diem. Tapi kita aktif terus taat sama Tuhan. Ya, karena kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Karena kita hidup seperti orang yang memang sudah menerima pengharapan yang pasti. Dan hidup yang pasti, katakan amin. Jadi bukan hidup semaunya. Justru kita hidup semakin taat. Karena kita tahu kita punya pengharapan yang pasti. Kita tahu semakin hari hidup kita akan semakin jauh lebih baik. Kita punya pengharapan yang pasti, tujuan kita pasti. 1 Korintus 15 ayat 10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua.
Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini Paulus yang bilang. Ya, gitu. Paulus kita tahu kan dulunya Saulus. Ya, dia akhirnya ketemu Yesus, diselamatkan, ubah hidupnya. Dia ngerasa, wah ini kasih karunia-Nya luar biasa. Tapi bukan berarti dia jadi lebih lemes. Ya, nggak melakukan apa-apa, dikatakan dia bekerja jauh lebih keras. Dan ini juga panggilan kita. Kita jangan sia-siakan kasih karunia yang Tuhan sudah berikan sama kita. Sebaliknya kita semakin taat, semakin mengasihi Tuhan. Yang percaya katakan amin. Karena apa yang kita lakukan tidak sia-sia, kita tahu ujungnya kemana. Gitu. Keempat, kita pun harus hidup berbagi pengharapan. Jadi bukan hanya buat diri sendiri kan. Kita bagiin juga sama orang lain. Supaya orang lain mendapatkan hal ini. Mereka dikuatkan. Ya, mereka tahu ada pengharapan yang pasti di hidup ini. Di dunia ini banyak orang yang gak punya pengharapan. Mereka gak tahu mesti ngeharapinnya kemana. Tapi kita tahu ini kita mesti bagikan. Ibrani 10, 23, 25 dikatakan demikian. Hendaklah kita berpegang teguh pada harapan yang kita akui. Sebab Allah bisa dipercaya. Dan ia akan menepati janjinya. Dan hendaklah kita saling memperhatikan. Supaya kita dapat saling memberi dorongan. Untuk mengasihi sesama dan melakukan hal-hal yang baik. Hendaklah kita tetap berkumpul bersama-sama. Dan janganlah lalai seperti orang lain. Kita justru harus lebih setia saling menguatkan. Sebab kita tahu bahwa tidak lama lagi Tuhan akan datang. Setiap kita bukan lagi individu tapi bagian dari satu keluarga Allah. Satu tubuh Kristus. Nah Tuhan menyediakan ini supaya kita bisa saling mengasihi, saling support satu sama lain. Dengan berbagai macam cara yang Tuhan sudah kasih sama kita. Saya melihat banyak sekali di ICC Jemaat orang banyak dikuatkan satu sama lain. Ditolong satu sama lain. Ada yang saya kelihatan, ada yang saya tidak kelihatan. Tapi Tuhan tempatkan di sana untuk kita bisa jadi saling support satu sama lain. Berbagi pengharapan. Kasih penghiburan. Kasih kekuatan. Kasih nasihat. Kasih ajaran. Karena kita butuh satu sama lain untuk dukung. Karena kita masih dalam perjalanan. Ada turbulensi. Ya gitu. Sehingga kita punya support system untuk kita dalam perjalanan iman ini. Supaya kita tetap berpengharapan yang teguh. Nah semua butuh ini. Dan apa yang dilakukan Tuhan di atas kayu salib, ini menghasilkan sebuah komunitas baru. Komunitas yang penuh pengharapan. Nah komunitas ini yang kita miliki sebagai orang percaya. Ya. Kita masih mengalami penderitaan. Tapi kita punya pengharapan yang pasti. Ini yang membedakan kita. Dan pengharapan ini hidup dan pasti bukan sekedar ide atau teori. Ini benar. Berapa tahun lah ya. Saya pernah baptis yang tunarungu, tunawicara. Gak bisa bicara, gak bisa dengar. Ya, waktu udah baptis, saya punya sense. Tuhan, ini maksudnya bisa gak mujizat terjadi gitu. Tiba-tiba dia bisa bicara, bisa ngedengar gitu. Saya juga imannya agak naik, agak turun ya. Aduh, gimana ya gitu. Tapi Tuhan kemudian jawab saya gini. Bukan jawab, impresi lah. Saya dapat impresi gitu. Nanti setelah dia meninggal, di sana dia bisa nyanyi haleluya. Semuanya dipulihkan. Amin. Jadi kalau kita doa sama orang, mungkin orang itu gak sembuh. Tapi kita tetap mendoakan. Karena pada akhirnya semua akan dipulihkan. Yang gak punya kaki begitu dia mati dalam Tuhan, di sana dia punya kaki. Dia bisa dengar, dia bisa nyanyi semuanya. Pengharapan ini ya dan amin dan pasti. Jadi apapun yang terjadi, kita tetap pegang pengharapan. Kita tetap lakukan apa yang Tuhan mau. Mungkin di sini belum terjadi. Mungkin ada yang terjadi, tapi kita tetap melakukan. Karena kita tahu ujungnya kemana. Kebenaran ini harusnya mengubah mindset kita menjalani kehidupan. Menghadapi setiap respon yang ada. Yang percaya katakan amin. Nah saya summary-in begini. Dikatakan, orang percaya hidup dengan pandangan ke masa depan yang penuh harapan karena jaminan keselamatan dan kehidupan kekal
dalam Kristus. Semoga ini bisa tertanam kuat dalam diri kita dan kita juga bagiin sama orang lain. Kalau saudara ada dalam masalah penderitaan, ya apapun itu, kiranya firman ini bisa menguatkan saudara. Ya. Tuhan, kerajaan Allah sudah datang. Kita tetap berpengharapan. Janjinya digenapi saat ini. Tapi kalau tidak, kita tetap berharap. Kita tetap melakukan apa yang baik. Kita tetap beriman. Karena kita sedang dalam perjalanan. Karena belum sepenuhnya terwujud. Tapi nanti semuanya akan terpenuhi lengkap. Yang percaya katakan amin. Yuk mari kita tutup dalam doa.